kalian kebingungan, kalian ke Tinker.add, oke. Ataupun misalkan saya contohkan di sini. Oke, kalian Tinker.add seperti ini. Oke, bagi yang kemarin ketinggalan atau susah dan nggak kelihatan juga, tinggal kalian join now. Oke, kalian bisa milih edukator ataupun student. Oke, supaya sama aja, edukator boleh. Oke, I'm educator, agree. Itu kalau saya kemarin pakainya adalah sync with Google, tapi kalian harus login dulu pakai Google. Kalau kalian sudah login pakai Google di browsernya, itu akan muncul langsung seperti ini, langsung otomatis. Oke, di awal kalian pakainya tampilan awalnya adalah seperti ini. Oke, jangan pakai yang 3G design, tapi pakai adalah circuit. Oke, nah kalau pakai HP itu biasanya di bagian bawah, jadinya posisinya harusnya seperti ini. Oke, kalau pakai HP itu posisinya seperti ini, kalian harus scroll ke bawah. Oke, jadi kalian harus circuit seperti ini, scroll ke bawah. Oke, kemudian new circuit. Oke, new circuit nanti akan posisinya adalah seperti ini. Oke, lebih gampang karena ini posisinya seperti ini, kita pakai yang Arduino-nya. Oke, kita pakai dasar Arduino saja. 1042, hampir 1 jam. Kita pakai Arduino-nya, ini yang dasar kemarin aja, pelan-pelan dulu. Oke, nah ini dia. Kemudian harus tambahan, namanya adalah LED. Mana sih? LED. Oke, seperti ini. Nah, yang perlu kalian tahu adalah Arduino itu ada beberapa yang namanya adalah pin. Bahasa gampangnya adalah lubang-lubangnya. Oke, ada lubang 0 yang ditandai dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Oke, ini bisa dipakai baik sebagai input ataupun output. Namanya lubang selanjutnya yang kita namakan adalah pin Arduino-nya. Oke, paham ya? Di bagian bawah itu ada pin juga. Ini adalah pin data analog. Oke, ini nanti kita pakai di multiplexer. Sama yang pakainya adalah ini. Ada yang namanya ground, ada yang namanya 5 volt, ada yang namanya 3 volt. Ada positif, ground itu adalah negatif. Oke, P-in itu nanti adalah positif. Yang ini juga positif 5 volt, ini positif 3 volt. Ini nanti ada tombol reset. Oke, ada tombol reset untuk sebagai ngereset semuanya. Oke, seperti itu. Nah, paling gampang itu adalah kita coba pakainya adalah kedap-kedip, ngebling namanya, blinking. Oke, supaya ini bisa berkedip, atau paling gampang dulu dah, supaya ini bisa nyala dulu. Oke, supaya bisa nyala, oke, kalau lampu itu pasti kita butuh positif dan negatif. Positif itu kita untuk yang lampu bisa kita ngambil dari pin berapapun, terserah. Oke, negatif itu kita pakainya adalah ground. Bisa ground dari bawah, ini pakai pin yang atas, ground pin atas ataupun ground pin bawah. Seperti ini. Boleh kita pakai manapun. Supaya nggak kebanyakan nanti kebanyakan kabel, ya kita pakai yang paling pendek saja posisinya. Oke. Saya nggak terlalu posisikan yang bagus. Saya posisikan seperti ini. Oke. Yang tidak bengkok namanya adalah katoda. Katoda itu harus dihubungkan dengan negatif. Negatif di sini kita pakainya adalah ground. Oke. Kita posisikan ke ground. Oke, seperti ini. Kaki yang kedua kita namakan adalah anoda. LED, kaki yang bengkok, kaki yang dibengkokkan seperti ini, ataupun kalau real itu adalah kaki yang panjang. Oke, kaki yang pendek dan kaki yang panjang.
Kalau yang ini karena sama-sama posisi ini tapi agak sedikit bengkok seperti ini. Ini namanya adalah anoda. Anoda itu harus kita posisikan sebagai positif. Tapi positifnya ini bukan positif oke. Supaya paham saja dulu. Saya pakai positif yang di sini pun bisa. Oke. Seperti ini saja dulu tanpa ada kode. Ini nanti kode itu pakainya jangan yang seperti ini, tapi kita pakai script. Bentuknya adalah teks. Oke. Seperti ini aja dulu. Kita simulasikan. Ini nyala. Well, upload maksimal 20. Oke. Ini kalau realnya kepakai 3,3 volt, ini akan jadi kebakar. Oke, kenapa kebakar? Karena maksimal untuk LED itu adalah 20 mA. Makanya kita butuh yang namanya resistor. Mana tadi? Resistor. Oke. Kita butuh resistor supaya nggak terlalu. Oke, ini itu kalau resistor kaki-kakinya itu terserah mana yang positif atau mana yang negatif. Oke, mau saya posisikan seperti ini, terus ini ke yang positif, ini juga boleh. Oke, ini, ataupun saya ganti. Makanya kalau resistor itu nggak ada kaki positif atau kaki negatif. Kaki yang semuanya kakinya sama. Saya posisikan seperti ini juga. Oke. Oke, ini saya simulasikan, ini nyala. Oke, tapi kalau cuma nyala seperti ini, kita nggak perlu Arduino pun bisa. Oke, kita mau pakai Arduino supaya yang LED ini bisa kita sesuaikan sesuai yang kita mau. Oke, kalau ini tinggal pakai baterai juga bisa, positif sama negatifnya, tinggal seperti itu. Oke, supaya kita bisa pakai, itu kita pakainya adalah kode yang di sini. Oke, ini pakai anoda. Oh ya, ini supaya bisa belok seperti ini, tinggal di nariknya juga sama. Aduh. Oke, saya Ctrl Z, diklik dulu. Oke, ketika sudah diklik seperti ini bisa kita tarik kemanapun seperti ini. Oke, langsung kita tarik seperti itu juga bisa. Tapi supaya lebih rapi, itu kita belokkan seperti ini. Caranya adalah posisikan saja supaya yang gampang. Oke, saya klik di sini misalkan. Oke, baru bisa belok. Oke, saya posisikan hampir seperti ini, berarti sekitar di atasnya adalah di sini. Saya klik. Oke, belok, kemudian saya pasang. Seperti ini. Nah, kodenya itu adalah seperti ini dasar awalnya. Oke, ada setup, ada loop. Seperti yang tadi saya bilang bahwa setup itu adalah supaya awalannya itu pin mode, berarti ini artinya adalah pin mode pin 13 itu kita pakai sebagai outputnya. Itu. Makanya gambarnya itu adalah pin yang anodanya pakainya adalah 13. Oke. Kalau ini saya ganti misalkan adalah pakainya adalah 6, oke. Artinya ini pin mode ini, pin yang ke-6 itu yang kita anggap sebagai outputnya. Oke. Pin yang ke-6 kita anggap sebagai outputnya. Berarti kalau penulisnya seperti ini, gambarnya salah. Gambarnya bukan di 13, tapi pakainya adalah gambarnya di 6. Oke. Saya klik, kemudian saya pakainya adalah 6. 6 atau berapa tadi? Oke, pinnya adalah pin 6. Oke, sama seperti ini. Oke, saya posisikan, saya start seperti ini. Ini nggak nyala. Kenapa? Oke, karena di loopnya itu eksekusinya nggak ada pin 6. Oke, makanya ini kita pakai adalah digital rate-nya 6, yaitu posisinya adalah high. Oke, artinya adalah pin 6 di sini kita akan tulis sebagai high atau nyala.
Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya ubah jadi start simulation. Oke. Ini akan jadi nyala. Walaupun ini harusnya adalah usable lifetime. Ini kalau diteruskan nggak akan nggak akan bertahan lama LED-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini masih sama. Ini cuma kita bisa menyalakan saja dulu dengan script. Oke. Tapi hampir sama dengan yang tadi. Kalau kayak gini doang, kalau kayak gini aja ya berarti tinggal pakai baterai saja langsung. Supaya beda, itu ada yang namanya delay-nya. Oke, kita pakai delay. Oke, delay di sini ini pakainya adalah dalam millisecond. Oke, millisecond atau bahasa kalian adalah milidetik. Oke, supaya ini nggak kebaca sebagai script, ini kita kasih komentar seperti ini. Oke. Nah, kalau millisecond, 1 millisecond, 1 detik itu sama dengan 1000 millisecond atau 1000 milidetiknya. Seperti itu. Berarti kalau kita mau mengambilnya adalah nyala selama 2 menit, ya 2 detik, berarti ya 2000. Seperti ini. Oke. Nah, baru kita yang kedua adalah digital write juga. Kita setelah delaynya selama 2 detik, itu pin yang ke-6 kita buat mati atau kita posisikan low. Seperti ini. Oke. Nah, karena ini nanti ngeloop lagi, setelah atas ya bawah, kemudian bawahnya lagi, setelah paling bawah ya akan mulai lagi dari atas. Oke. Sini. Kalau seperti ini, oke, kita simulasikan. Oke, kita simulasikan seperti ini. Ini akan nyala terus. Karena ini nggak ada delaynya, berapa detiknya itu mati. Makanya yang di sini, ya berapa detiknya mati, itu kita pakai delay-nya juga. Delay-nya misalkan selama 5 detik. Kayak kelihatan. 1, 2 mati seperti ini, 3, 4, 5 nyala. Itu 2 detik nyala, 5 detik mati. 2 detik nyala, 5 detik mati. Itu. Oke, ini posisinya adalah lagi mati, berarti posisi ini akan ke delay. Sekarang balik lagi ke nyala, delay sekarang. Kemudian mati posisinya, ini nyala yang pertama. Mati seperti itu, cuma delay. Oke, ini akan terus-terusan selama kita belum stop. Kalau simulasi berarti kita belum stop. Kalau untuk yang realnya ini powernya itu sampai belum dimatikan. Ini akan terus-terusan ngeloop seperti ini. Oke. Nah, kalau ada 2 ya berarti kalian posisikan, kalau ada 2 LED, kita pakai LED. Oke. LED kita pakai di sini juga misalkan. Oke. Nah, jangan lupa ini katoda berarti pakainya adalah ground, ini anoda berarti pakainya bisa pakai yang di sini ataupun bisa pakai pin modenya, lubang-lubangnya. Oke. Ini bisa kita pakai ini ground supaya sama, kita pakai di sini juga bisa. Oke. Ini sama-sama ground. Oke, samain aja. Ini. Ini berarti sudah berhubungan dengan yang di sini. Ini akan berhubungan di sini. Oke. Ini akan kita kasih adalah 0. Ini misalkan. Oke. Nah, kalau ini saja belum kita kasih kode, ya cuma yang nyala. Oke, ini. Semuanya dianggapnya adalah nyala semua berarti yang di sini. Oke. Nah, supaya kita bisa cari, kita pakai adalah kita tambahin juga pin mode. Kita pakai data pinnya adalah 0.
pin 0 kita anggap sebagai output. Oke, ini harus besar semua. Output. Oke, sini. Nah, pin 0 akan kita anggap sebagai output. Oke. Kalau tadi otomatis ini pakainya adalah positif, nyala, ya berarti misalkan kita anggap, oke, misalkan seperti ini. Oke. Oh, semikolonnya. Ini harus ada titik 2-nya, titik komanya. Oke. Nah, nyala. Oh, ini mati. Oke, tinggal posisi terakhir tadi seperti apa. Oke, kalau mau samain, ya berarti kita tinggal posisikan adalah seperti ini. Kita buat lagi. Oke, tapi ini tadi kita pakainya adalah LED merah, misalkan seperti ini. Oke, ini kita ubah. Cara ngubahnya klik aja. Ini adalah green misalkan. Oke. Nah, ini yang kedua kita mau LED yang hijau. Oke. Seperti itu. LED yang hijau kita posisikan bukan pin 6 tapi pinnya adalah pin 0. Ini adalah pin 0 juga. Oke. Kita start simulation. Oh. Pin 0. Oh, ini nyala. Nah, ini. Pin 0. Oh, ini. Posisinya beda. Oh ya. Oh ya, karena ini bergantian. Posisinya urutannya adalah line ke 10, script 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ini. Oke, kalau posisi ini berarti ini mati. Oke, nyala berarti script yang 10. Oke, mati berarti script yang ke-13 delaynya. Baru gantian yang hijau. Oke, delay, mati, delay, balik lagi ke yang merah. Balik lagi ke yang merah. Ini. Itu akan terus-terusan. Mana? Oke. Ada ini kata ini. Oke, biarin aja. Begitu ya. Oke. Nah. Oke, jadi seperti ini. Supaya misalkan mau bareng ya berarti jangan ada delay dulu. Ini LED hijau. Oke. LED hijaunya akan nyala seperti ini. Oke. Nah, ini otomatis akan nyala. Tapi ini akan ke skip 13. Oke. Rate-nya 6. Oke, ini akan mati. Nah, baru ke yang selanjutnya. Kalau mau seperti itu terus ya berarti tinggal seperti itu. Kita stop dulu supaya bisa hapus. Oke. Detail rate-nya harus kita samakan. Oke, ini kita barengkan. Sini jadinya. Ini akan bareng. Mati, itu nyala bareng. So, misalkan saya ganti. Oke. Saya spesifikasikan ganti adalah saya stop dulu. Ini awalnya adalah low. Oke, yang ini akan saya ubah jadi high. Kebalik jadinya. Nyala, ini mati. Oke. Baru ini nyala, mati, ini nyala. Oke. Oke, posisinya adalah seperti ini. 6, 0-nya mati, nyala dan mati. Kemudian setelah delay 2 detik, oke, dibalik. Yang nyala adalah 0, yang biru, yang hijau, yaitu. Nah, kalau kayak gini, kalau kode-kode pin kayak gini, itu akan jadi bikin pusing karena mana yang dipakai, mana yang posisinya yang bagus, posisinya yang enggak. Makanya ada yang namanya konstanta kalau di pemrograman. Oke. Constant integer int
Itu INT itu artinya adalah angka, ya, angka yang genap, nggak ada koma, seperti itu. Kita pakai inisialnya adalah misalkan LED merah. Oke. LED merah itu pakai pin 6. Oke. Kemudian yang kedua sama cons INT LED hijau. Kita pakai pinnya adalah 0. Oke. Makanya yang 6 dan 0 diubah sesuai dengan labnya. Oke. Nah, ini 6 itu merah, ini merah. Oke, kemudian hijaunya adalah yang 0. Kemudian ini adalah 0. Dan hijaunya adalah. Oke, seperti ini. Nah, yang nyala adalah merah hijau, yang ini adalah merah hijau. Merahnya mati, hijaunya nyala. Oke, merahnya mati, hijaunya nyala. Oke, supaya agak lama, saya perbesar. Ini 10 detik. Ini 15 detik atau 12 detik. Oke, nih. Oke, nih. Sama 10 detik. Oke. Yang nyala adalah merah, yang hijau mati. Oke. Setelah 10 detik akan berganti. Merahnya itu mati, low. Hijaunya itu adalah high, nyala. Selama 12 detik. Oke. Setelah 12 detik akan kembali lagi. Makanya ini kita sebut dengan void loop. Void yang berulang-ulang terus nanti. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sekarang? Ini yang dasar-dasar dulu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah kalau kita pakainya adalah button. Ini yang kemarin. Ya Allah. Button. Oke. Itu yang kemarin juga. Nah, ini bisa kita pakai yang di sini. Hai. Siapa ya? Siapa ya? Anda siapa? Orang baru. Oke. Nah, ataupun misalkan gini aja. Kalian juga bisa belajar sendiri seperti yang kemarin saya kasih itu ada